adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga terus semangat ya di dalam semua hal, dalam sekolah, di dalam semua hal yang adik-adik kerjakan di rumah masing-masing. Hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu dan juga kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti serta boleh menjadi anak-anak yang terus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Lalu akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan satu tema, sudahkah kamu menyadari kasih anugerahnya? Sudahkah kamu menyadari kasih anugerahnya? Nah adik-adik, yang kita baca tadi merupakan doa Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Paulus mendoakan jemaat agar Roh Kudus Tuhan diberikan di dalam batin mereka untuk menguatkan serta meneguhkan iman mereka. Paulus juga memohon agar Tuhan memberikan mereka kasih anugerahnya dan membuat mereka semua dapat mengenal kasih anugerah daripada Tuhan Yesus dan dapat memahami betapa besarnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus bagi mereka semua. Sehingga melalui semuanya, kuasa Tuhan juga dapat dikerjakan di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, apakah kita sudah menyadari betapa besarnya kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Alkitab mengatakan bahwa hanya orang percaya saja yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang dapat menyadari betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus adik-adik. Kita ini sebenarnya layak dibuang oleh Allah, karena dibandingkan dengan orang lain, kita juga tidak lebih baik, dan juga kita adalah sama-sama orang yang telah rusak oleh dosa. Kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasih anugerah Allah bagi adik-adik semua, bagi Lawson dan semua orang, maka kita semua layak menerima kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua adik-adik tidak dapat menerima kasih anugerah Allah karena perbuatan kita, usaha kita yang kita lakukan untuk terus berbuat baik adik-adik. Tidak ya, tetapi kita dapat menerima semuanya hanya di dalam Kristus Yesus adik-adik. Nah, kita itu telah dipilih, telah dipisahkan dari banyaknya orang di dunia ini. Kita telah dipilih sejak kita masih belum ada di dunia ini adik-adik. Kita telah diberikan pemilihan itu oleh karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Nah, Kristus mau agar Tuhan tinggal di dalam
Kristus mau tinggal di dalam hati kita yang kotor adik-adik untuk membersihkan dan menjadikan hati kita ini baru dan juga membuat hati kita ini mau mengasihi serta mau menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kita juga mendapat kesempatan untuk mendengar Injil, untuk belajar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sejak kecil seperti adik-adik semua yang ada di rumah. Sehingga hidup kita yang sekarang ini adik-adik semuanya adalah pemberian Tuhan, hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah coba kita renungkan bersama-sama ya adik-adik, betapa besarnya anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan apakah adik-adik sudah menyadarinya? Bagaimana sih orang yang sudah hidup di dalam kasih anugerah Allah, yang sudah mengenal kasih anugerah Allah? Yang pertama, orang yang hidup dan berjalan dalam kasih anugerah Allah itu orang yang menerima firman dan membiarkan firman Allah itu di dalam hidupnya bekerja dengan baik secara luar biasa adik-adik. Karena setelah menerima pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah yang tidak terukur itu, seharusnya hidup kita itu semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah tahu hidup kita telah diselamatkan hanya oleh kasih anugerah Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, hidup yang penuh dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti yang Paulus tuliskan, ini adalah doanya kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat di Efesus. Nah, kehidupan kita juga seharusnya seperti Rasul Paulus. Kita mau berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mendoakan orang-orang lain juga agar mereka dikuatkan terus imannya. Dan untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seharusnya kita menyadari kasih anugerah Allah dan dapat bersyukur tiap waktu dalam doa-doa kita. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Ada ayat yang ke-16 kita bisa lihat kita dapat dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Ayat 17 iman kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ayat 18 kita dapat memahami dan menyadari betapa lebarnya, panjangnya dan dalamnya kasih anugerah Tuhan. Dan itulah yang harus kita syukuri, berkat-berkat surgawi daripada Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian mari kita renungkan bersama-sama untuk menyadari kasih anugerah Allah yang besar itu dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih anugerah Allah yang besar dalam hidup kami. Tolonglah kami semua agar kami dapat menyadari serta memahami semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.